langsung mandi, tapi terkadang setelah melahirkan, kondisinya sedang suci, dia tidak mandi langsung, mungkin rencananya setelah 10 menit, 15 menit, atau setengah jam, kemudian mau mandi, mungkin rencana sebelum rencana mandi itu terwujud, sudah keluar darah, maka mandi yang seharusnya dilakukan ini, karena belum jadi dilakukan, nanti dilakukannya setelah keluar darah nifasnya ini, darahnya berhenti. Barulah dia diwajibkan mandi di sini. Mandi ini, mandi diniati, mandi akbar. Bisa untuk wiladah, juga bisa untuk nifas. Saya mandi besar, atau akbar, bisa mencakup mandi wiladah, juga mandi nifas. Ada yang ditanyakan? Oh, setelah melahirkan tuh pasti ada berhentinya ya Ustadz ya sebelum keluar darah? Tidak selalu. Kebanyakannya setelah melahirkan langsung keluar darah. Yang banyak terjadi begitu. Setelah melahirkan langsung keluar darah. Contohnya seperti yang atas, setelah melahirkan langsung keluar darah bisa 10 hari. Kebanyakannya begitu. Oh, Ustadz. Hanya kadang-kadang ada sedikit orang yang seperti ini. Setelah melahirkan suci, itu ada sedikit orang seperti itu. Kalau kebanyakan umumnya setelah melahirkan langsung keluar darah. Ya, yang ditanyakan. Kalau seperti ini, setelah melahirkan langsung keluar darah, kalau dia nekat mandi ketika itu karena merasa bahwa orang melahirkan itu wajib mandi, setelah melahirkan langsung keluar darah, misalkan, anggaplah 40 hari misalkan, setelah melahirkan dia mandi wiladah, maka mandi ini hukumnya haram. Karena dia mandi dalam keadaan dihukumi nifas. Orang nifas atau orang haid itu diharamkan mandi besar. Untuk rafil hadas seperti ini. Lalu kapan mandi wiladahnya? Karena termasuk yang mewajibkan mandi adalah wiladah, maka mandinya diundur sampai darahnya berhenti. Sehingga prakteknya yang benar, setelah melahirkan, jika langsung keluar darah misalkan 40 hari, maka mandinya setelah darah 40 hari berhenti, baru kemudian mandi. Bisa dipaham? Ustadz Afwan, yang tadi kalau misalkan setelah melahirkan berhenti 10 menit, kira-kira 10 menit, kalau di waktu sholat berarti sholatnya di kodon, Jeh? Oke, kalau itu ada waktu sholat di dalamnya, 10 menit, ini jujur saja, 10 menit digunakan untuk bersuci dan sholat, cukup apa enggak? Enggak cukup. Bersucinya jangan bersuci secara umum. Yang akhaf, yang ringan, yang penting yang fardu-fardu saja. Fardunya mandi itu apa? Meratakan air ke seluruh badan. Yang cuma dua, satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Kayak sampo, itu kah termasuk wajib? Enggak. Sunnah? Enggak. Pakai sabun? Enggak wajib. Wajibnya kan hanya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kira-kira hanya guyuran meratakan air ke seluruh tubuh dan kemudian sholat, cukup enggak waktu 10 menit?
Kurang kayaknya, Ustaz. Kurang. Kurang. Ya. Kalau kurang, Kalau kurang perempuan maka sulit, hukumnya Ustaz, karena rambutnya basah. Kalau perempuan sulit, karena rambut tuh kan payah itu. Kalau emang sholat nggak apa-apa basah-basah itu, Ustaz. loh, enggak apa-apa, rambut basah kan memang, jangankan maaf, ada orang sholat itu Idul Fitri di lapangan, kemudian tengah-tengah sholat hujan deras, tetap sah kan sholatnya? Iya. Rambut basah itu kan tidak najis, juga tidak makruh, hukumnya tetap sah untuk sholat, tidak harus dikeringkan dulu. Nggih. Tapi kan istinjanya juga agak lama, Ustaz. Jujur saja, kira-kira 10 menit pada umumnya pakai sholat yang paling cepat, yang wajib-wajib saja, dan mandi yang paling cepat, yang wajib saja, kira-kira 10 menit cukup nggak? Kurang. Kalau kurang, maka tidak wajib mengqadha sholatnya. Kalau cukup, maka wajib mengqadha sholatnya. Misalkan, itu cukup hanya untuk bersuci dan melakukan sholat 2 rakaat, misalkan. Maka kalau waktu sholat yang terjadi itu, yang bertepatan dengan suci itu, waktu subuh, maka wajib mengqadha subuhnya. Kalau misalkan cukup untuk bersuci dan 2 rakaat. Tetapi kalau waktu itu waktunya zuhur, maka tidak wajib mengqadha zuhurnya. Karena hanya cukup untuk 2 rakaat. Bisa dipaham? Insyaallah, Ustaz. Jadi intinya, ini jangan pakai infiradi loh rumus ini. Maaf, kalau ada orang yang mandinya lama, itu nggak jadi hukum. Pakai keumuman orang mandi yang akhaf, yang paling cepat. Nah, yang penting semuanya basah, merata. Itu kira-kira kan nggak lama juga. Yang lama itu bukan mandinya mungkin. Tapi nyopot baju atau memakai mukena, itu mungkin yang lebih lama. Sambil jalan dari kamar mandi ke tempat sholat. Berarti untuk kehatiannya lebih baik di kodo aja gitu ya Ustadz ya? Juga tidak begitu, itu memberatkan Apa umat. gimana? Oh. Ya, jadi pakai rumusnya sendiri-sendiri. Jadi maaf, tiap rumah itu kan tempat mandi atau wudhunya dengan tempat sholatnya kan tidak selalu dekat. Ada yang berjauhan, ada yang dekat. Ada yang di luar rumah tempat mandi, dan sholatnya di dalam rumah. Itu semua kan menjadi masa yang lama, ada yang tidak toh. Yang ini waktu suci tersebut cukup nggak bagi dia untuk mengerjakan mandi yang paling cepat dan sholat yang paling cepat. Kalau cukup untuk dia, maka wajib mengqadha. Kalau tidak cukup, maka tidak wajib mengqadha. Bisa rumusnya. Jadi tidak ada loh. Ini untuk berhati-hati, maka dikodok saja. Sesuatu yang tidak diwajibkan, ya jangan diwajibkan. Ya tinggal ditanya saja kenyataannya, waktu nakok tersebut, suci sedikit tersebut, cukup nggak untuk bersuci dan sholat? Kalau cukup, maka wajib kodok. Kalau nggak cukup, tidak wajib mengkodok sholatnya. Berarti tergantung infirodinya dia ya Ustadz ya? Ya, tergantung infirodi dia, tempatnya dia, rumahnya atau tempat wudhu, tempat mandinya, tempat sholatnya, jauh dekatnya.
terus kondisinya pada waktu itu, maaf, mungkin mukenanya sedang dijemur, mungkin mukenanya sedang dilipat karena baru yang kemarin itu dicuci, belum kering, ngambil yang baru. Kalau prosesnya itu lama, mengakibatkan tidak cukup untuk bersuci dan sholat, maka tidak wajib mengqadha. Kalau cukup, maka wajib mengqadha. Bisa dipaham? Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Balas? Iya, namanya. Ya. Enggak Ustadz, apalagi namanya setelah melahirkan. Iya, apalagi namanya setelah melahirkan kayaknya agak payah. Jadi 10 menit itu umumnya kayaknya tidak cukup. Ya, kalau memang tidak cukup, maka tidak wajib mengqadha. Cukupnya kira-kira berapa? Pakai yang paling akhaf, paling ringan, paling cepat. 1 jam. 1 jam. Kelamaan 1 jam. Setengah jam, insya Allah 30 menit. 30 menit itu pernah saya tanya ketika saya lupa di pengajian mana. Saya tanya ibu-ibu, mandi saja paling cepat itu berapa menit? Yang wajib saja. 10 menit itu cukup. Iya kayaknya kalau ini Untuk 10 mandinya menit. doang. Ya, untuk mandinya saja. Terus untuk sholatnya, kalau paling akhaf, 1 menit 1 rakaat itu sudah longgar. 2 menit. 1 menit 1 rakaat itu sudah longgar kan? Nih, ampun, Pol. Karena seringkali saya coba, 1 rakaat itu cukuplah dengan setengah menit itu. Pakai yang wajib saja. Yang penting tumakninah, tidak perlu membaca sampai 3 kali, tidak perlu diselesaikan bacaan yang sunahnya, yang penting tumakninahnya. Itu setengah menit cukup untuk 1 rakaat. Kalau kita pakai yang longgar, 1 menit 1 rakaat. Maka dengan waktu 15 menit cukuplah untuk mandi dan sholat. Ya, rumah saya ke masjid kan jauh, itu beda lagi. Itu kan inginnya dia, jangan seperti itu. Ya sholat di tempatnya yang paling dekat, kamar mandinya mana, kamar yang paling dekat itu dengan kamar mandi yang mana. Jangan ke masjid. Kalau ke masjid, masjidnya jauh lagi 5 kilo, ya tambah jauh lagi, tambah. Jadi pakai yang akhaf, paling ringan, paling cepat. Dan pernah saya seringkali saya tanya, saya simpulkan 15 menit itu cukuplah. Kalau melahirkan, ada waktu 15 menit suci, kemudian setelahnya keluar darah, maka di 15 menit itu kalau bertepatan dengan waktu sholat, maka sholat tersebut wajib diqadha kalau belum sempat mengerjakannya. Bisa dipaham? Insya Allah. Ya, ada yang ditanyakan? Tapi kayaknya umumnya melahirkan sekarang itu ya Ustadz. Maksudnya di rumah sakit, terus kan kayaknya mungkin agak ribet apa gimana, agak payah gitu. Nggak tahu sih Ustadz, saya belum pernah melahirkan Ustadz. Kalau umumnya setelah melahirkan itu langsung keluar darah.
itu sudah sangat umum. Jarang sekali orang setelah melahirkan suci. Yang sering terjadi setelah melahirkan suci itu biasanya lewat jendela. Itu seringkali suci. Lewat jendela maksudnya pripun, Dasar. Ustaz? Oh, Yang pada proses operasinya itu banyak mengeluarkan darah, sehingga ketika selesai operasi selesai, darah yang keluar lewat jalan yang seharusnya itu sudah bisa dibilang habis. Tidak darah sebentar waktu. Darahnya belum diproduksi secara banyak. Sehingga karena proses tadi melahirkan tadi banyak mengeluarkan darah, setelah melahirkan selesai sudah dijahit, maka ada waktu, misalkan ada yang 2 hari, 3 hari, dia waktu itu nakok suci tidak keluar darah. Baru setelah beberapa hari kemudian, misalkan 2 hari kemudian, baru keluar darah, maka 2 hari ini hukumnya suci, suci yang benar-benar suci. Misalkan dia sholat, sholatnya sah, dan ketika ini tersebut dia diwajibkan mandi wiladah. Karena kondisinya setelah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah. Misalkan di sini puasa, dia mampu, puasanya sah. Ibadah apapun yang di dua ini hukumnya sah. Ini yang sering terjadi biasanya diawali dari melahirkan yang tidak normal lewat sesar tadi. Tetapi kalau melahirkan normal, kebanyakan itu setelah melahirkan langsung keluar darah. Jarang setelah melahirkan suci. Ada yang ditanyakan? Tapi Ustaz, nanti kalau misalnya yang keluar darah yang 2 hari itu nanti suci dalam keadaan nifas nggak? Yang 2 hari Apa ini? suci Iya. 2 itu? Iya, 2 itu. 2 ini 2 hari. suci sempurna. Suci yang sempurna. Ibadahnya sempurna, ibadahnya sah. Asalkan ini loh, setelah melahirkan dia mandi, setelah mandi ibadah apapun setelahnya sah. Dia puasa, puasanya sah. Dia sholat, sholatnya sah. Karena suci ini suci yang memang benar-benar suci. Suci yang benar-benar suci, suci betulan. Suci yang kemudian berganti hukum menjadi nifas atau menjadi haid, enggak seperti itu. Ini suci yang sempurna. Terus nanti Berbeda halnya dengan ya. nanti dihitung nifasnya itu dari mana? Nifasnya dari mulai keluar darah. Jadi melahirkan 2 ini, mulai nifasnya itu ya ketika mulai keluar darah ini. berarti 2 harinya itu bukan suci yang lingkup nifas, Ustaz. Maksudnya dia mungkin yang tadi bertanya. Iya, tidak termasuk karena dia tidak diapit oleh 2 darah. Kalau seperti ini setelah melahirkan keluar darah 10, langsung keluar darah 10. Setelah melahirkan langsung keluar darah 10. Lalu suci 10 hari. Lalu keluar darah lagi 10 hari. Maka nifas wanita ini adalah 30 hari. 30 hari ini semuanya nifas. Karena 10 yang suci di tengah ini diapit oleh 2 nifas, maka ikut dihukumi nifas. Nifas. Beda dengan yang 2 atas. 1 melahirkan, yang kedua nifas. Dia tidak diapit oleh 2 darah nifas.
dalam bab haid ada wanita keluar darah 2 hari, suci 3 hari, keluar darah lagi 4 hari, maka haidnya adalah 9 hari. 9 hari. 2 haid, 4 haid, 3 diapit oleh 2 darah haid, maka ikut dihukumi haid. Karena jumlahnya masih dalam lingkup 15 hari. Ini 15. masih dalam lingkup 60 hari. 60 hari. Sedangkan 2 ini tidak diapit oleh 2 darah nifas, maka hukumnya suci sempurna. Oh, kecuali kalau nggak memenuhi syarat nifas ya Ustadz. Kalau misalkan sucinya 15, terus keluar darah, berarti itu ya Ustadz. Ya, sama, sucinya sempurna. Misalkan seperti ini, melahirkan suci 17 hari, lalu baru keluar darah 5 hari. 5 hari ini dihukumi haid. Haid 17 suci. SP, suci betulan. Suci yang benar-benar suci, ibadahnya sah. Sehingga setelah melahirkan ini wajib mandi. Lalu beribadah, ibadah selama 17 hari ini semuanya sah. Dia puasa Ramadan, puasanya sah. Berarti dia dia sholat-sholatnya sah. Okay. Berarti dia nggak nifas dong kalau kayak gitu Ustadz. Tidak mengalami nifas. Karena syarat nifas adalah satu, setelah melahirkan. Darah Yang kuat tidak kedua, bermelimpah. Yang kedua, jarak dari melahirkan harus tidak ada 15 hari atau lebih. Entah itu darah kuat atau darah lemah atau darah apalah. Lebih lemah atau bagaimana. Yang penting keluarnya melebihi dari 15 hari jaraknya. Ada 15 atau lebih. Dari melahirkan jaraknya 15 hari atau lebih. Maka darah tersebut entah kuat, entah lemah, entah lebih lemah, tidak dihukumi nifas. Tidak dihukumi nifas. Dihukumi nifas itu kalau jaraknya masih di bawah 15. Mohon maaf Ustaz, jadi misalnya melahirkan, setelah itu dia kan suci, sudah keluar darah 10 hari. Nih. 10 hari itu keluar darah. Nah, jadi dihukumi keluar darah nifasnya itu pas keluar darah itu dihitung 1 hari Ustaz. Maksudnya sampai 60 hari gitu. Menghitung 60 hari itu dimulai dari melahirkan. Oh, dari melahirkan. Masanya nifas itu dari melahirkan sampai 60 hari. Itu tempatnya nifas. Tidak mungkin nifas itu melebihi dari itu. Jadi dari melahirkan. Oh, jadi walaupun misalnya setelah melahirkan suci 10 hari, jadi dihitungnya setelah melahirkan Ustaz, 60 harinya itu. Menghitung 60 harinya, bukan menghitung nifasnya. Contohnya 10 hari, 10 hari keluar. Ya. Ini berarti hukumnya nifas mulai keluar darah ini yang dihukumi nifas, tapi menghitung 60 dimulai dari melahirkan. Contoh seperti kalau ini. Kalau keluar darahnya misalkan 60 hari, Ustadz. Yang 10 tadi kan 10 hari suci, lalu 10-nya diganti 60 hari, 60 semua nifas atau mustahadafin nifas? Begini. Yeah. Nah, maka ini namanya 10 tambah 60. 70. Nah, padahal tempatnya nifas dari melahirkan hanya sampai
60. 60. Jumlahnya 70. Maka melanggar Nggih. aturan nifas. Hukum ini seperti seakan-akan keluar darah setelah melahirkan, keluar darah 70 hari. Seakan-akan. Sehingga dihukumi mustahadhah nifas. Mustahil. Karena tempatnya nifas adalah 10 sampai sini saja karena berjumlah 60. Ini 60 berarti melebihi dari maksimal nifas. Tidak mungkin semuanya ini 60 ini semuanya dihukumi nifas karena dia bertempat lebih dari 60 dihitung dari kan. Saya ulangi, yang dihukumi nifas adalah mulai keluarnya darah, tetapi penghitungan 60 dimulai dari melahirkan. Jadi ini seperti ini seakan-akan hukumnya sama. Melahirkan 10 naqa atau suci, 60 keluar darah, itu hukumnya seperti melahirkan keluar darah 70 hari. Tapi 10 harinya membedakan- tetap suci betulan, Ustaz. Ya, tetap suci betulan. Tapi hukum yang 60 ini seperti hukum yang 70. Misalkan seperti ini. Oh. Misalkan wanita ini dia pertama kali nifas. Aturan ibadahnya dulu. Ini mandi. Ini tidak mandi karena langsung keluar darah. 50 ini tarabus, mandi. 60 ini tarabus, mandi. Wanita ini punya adat nifas atau belum? Misalkan belum, adat nifasnya belum pernah, ini baru pertama kali, maka nifasnya adalah 1 tetes. Adat haidnya, adat sucinya, misalkan belum punya juga karena pertama kali haid, belum pernah mengalami haid, Pertama kali. belum Tapi pernah sudah mengalami melahirkan gitu, Ustaz. haid. Iya, Oh, bisa atau terjadi? belum pernah menemukan, Ustaz. Di kitab itu ada contoh seperti ini. Awalnya gimana? Oh, Ada jadi. anak umur 14 tahun atau mungkin 16 tahun tapi belum pernah mengalami haid. Kemudian dia dinikahkan karena sudah bersuami, maaf, mungkin malamnya digunakan, besoknya digunakan lagi. Suatu saat harusnya hari itu dia mengeluarkan darah yang dihukumi haid, harusnya. Akan tetapi karena dia sudah bersuami, sel telur yang harusnya akan bisa menjadi darah haid, karena ada sperma yang masuk, akhirnya sel telur ini tidak menjadi darah haid, tetapi jadi janin, Anak. jadi calon Janin. anak. Maka hukumnya dia nggak jadi haid, tapi darah yang rencananya dari haid, sel telur yang rencananya dari haid, kalau tidak dibuahi, kalau belum bersuami, karena sudah bersuami, akhirnya menjadi janin. Belum sempat Janin. keluar darah haid, tapi bisa hamil. Paham ceritanya? Nggih. Nah. Kembali ke soal. Wanita ini belum pernah mengalami haid, sekarang melahirkan. Hukumnya 1 tetes nifas
Lalu 29 istihadah 1 haid. 29 istihadah 1 haid. Mandi sisanya 10 sholat karena berjumlah 11 ditambah dengan haid yang Maka terakhir menjadi haid semuanya. adanya tidak jadi. Adatnya tidak jadi. Wajib mengulang mandinya. Sebelum mandi qadha salat, istihadah sebelum mandi qadha salat. Yang sebelahnya tarabus 50, nifasnya 1 tetes, 29 istihadah 1 haid. Terus 20 19. 20 Oh iya. istihadah 9 istihadah Haid. 1 haid. Di sini tempat mandinya. Sebelum mandi qadha salat ada mandi. Adanya coret gitu, Ustaz. Adanya ini dicoret? Enggak, sah. Ini headnya, ini headnya. Ini 29, ini 29. Ini 29, ini 29, ini headnya. Ditambah ini. Kok kenapa yang 70 dicoret, Ustaz? Yang mananya? Yang adanya. Nah, karena ditambah dengan head yang terakhir, 1, ini masih berjumlah Masih 11 berjumlah hari. dari 15 hari. Di bawah lingkup 15. Di bawah lingkup 15, maka ikut dihukumi head. Sedangkan 9 ini kan melengkapi 29 suci. Oh. 29 suci, 20 tambah 9, 29 kan? Oh. Adanya, Ustaz. 29, 1, 30, tambah 20, 50, 9 tambah 1, 10, 60, 29, 1, 29, 1. Bisa dipaham? Allah. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Suci SB, suci betulan, itu tidak selalu setelah melahirkan. Contoh tadi, 10 ini adalah SB, suci betulan, yang ibadahnya sah. Contoh seperti ini adalah sucinya juga sah. Melahirkan, kemudian keluar darah 58 hari. Setelah itu suci 5 lagi 10 hari. 58 Nifas. nifas 10 Haid. 10 hari saja. haid 5 Suci. Betul. Suci betulan. ibadahnya sah. Sepuluhnya kok bisa dihukumi haid gimana, Ustaz? Karena sudah Maaf, tadi belum paham. ya. Tadi nifas itu kan hanya berada di jarak waktu antara melahirkan sampai 60 hari. 60 hari. 58 ditambah 5
63. Lebih dari 60 kan berarti keluarnya ini. Oh, Yang pertama, tidak mungkin dia nifas karena lebih dari 60. Yang kedua, sudah ada suci yang memisah antara nifas dengan haid tersebut. Sudah ada sucinya nggak suci harus yang 15, Ustaz. tidak harus. Suci Suci antara yang nifas. ya, suci antara ini, ketiga masalah ini tidak diwajibkan 15. Suci di tiga masalah ini tidak diwajibkan 15. Yaitu suci antara haid Nifas dengan dan nifas dengan haid dan nifas dengan nifas. Ketiganya tidak disyaratkan sucinya ada 15 hari. Berapapun bisa digunakan sebagai suci. Satu jam bisa untuk suci. 10 menit Ustaz, bisa untuk suci. Ustaz Afwan, Ya, ini kan berarti contoh yang nifas dan haid ya Ustaz. nggih. Kalau yang lainnya boleh dikasih contoh Ustaz. Ada wanita hamil, sudah hamil 9 bulan, kemudian keluar darah 5 hari. Hamil 9 bulan, belum